Hari ini adalah rapat antara Komisi 2 dengan mitra Komisi 2, yaitu Kemendagri, Kementerian ATR, dan Sekam. Membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dualisme Batam ke depan. Secara prinsip kami sampaikan bahwa ketiga mitra Komisi 2 yang hadir pada posisi tidak bisa memberikan jawaban atau keputusan, karena ini kemenangannya Dewan Kawasan Batam, sehingga kami meminta pada Komisi 2 dengan aspirasi masukan yang ada untuk nanti disampaikan rapat kembali dengan Dewan Kawasan Batam yang boleh Bapak Menko Perekonomian, ada BPT Batam juga ada Gubernur juga ada, dan ada Menteri terkait. Dan apa ya? Ya masukannya akan disampaikan dengan rapat Dewan Batam. Belum ada, kali-kali bukan kewenangan kami menjawab. Karena kewenangan kami ada masalah perizinan, kewenangan pengadilan ada masalah pertanahan. Menunggu dengan rapat kembali antara Komisi 2 dengan Dewan Kawasan Batam. Rencana rapat kembalinya kapan? Ya terserah Komisi 2. Jadi arahan Presiden soal ex officio ditunjuk ke Wali Kota Batam itu belum bisa dibahas di sini. Nanti yang menjelaskan adalah Dewan Kawasan Batam. Belum bisa dibahas, kami belum bisa. Perintah tadi bahwa rencana mengenai integrasi BP Batam ke pemerintah Kota Batam melalui pimpinannya ex officio adalah Wali Kota Batam. Tadi dikatakan memang itu masih dalam tahap rencana dan ini akan dikaji sampai bulan April yang akan datang. Tetapi kan ini sudah viral ya, sudah viral di manapun dan sekarang sudah dilantik terhadap pelaksana BP Batam yang lama sudah diberhentikan, kemudian yang baru sudah dilantik. Dan keinginan ex officio memang adalah keinginannya Presiden. Tetapi kan tadi kita ungkap banyak regulasi yang bertabrakan. Apalagi aspirasi dari teman-teman anggota Komisi 2 yang di Batam, ada Bu Ria, ada Bu Win gitu ya, yang menyampaikan bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat dan stakeholders di dalam menentukan pilihan itu. Amanah reformasi mengatakan bahwa tidak boleh institusi itu merempet atau berhimpitan sebagai regulator dan sebagai operator. Tidak boleh satu institusi merangkap sebagai regulator dan operator. Nah, oleh karena itu kita juga ingin memisahkan. Sehingga di dalam undang-undang pemerintah daerah pun disebutkan bahwa bupati wali kota tidak boleh merangkap jabatan dengan apapun, apalagi dengan sesuatu yang mengurusi masalah bisnis. Nah, ini jelas bahwa ada sesuatu yang ingin kita luruskan, ya. Ingin kita tempatkan pada tempat yang tepat, sehingga keputusan pemerintah, keputusan presiden tidak menabrak terhadap undang-undang yang ada. Nah, terkait dengan BP Batam, saya kira ini sebetulnya kan mulai turun itu sejak tahun 2016 gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak bisa juga di-compare ya, atau dibandingkan bahwa menurunnya perekonomian di Batam itu akibat terjadinya dualisme. Kan dari lama juga sudah dualisme. Tapi kan BP Batam bisa mengelola terhadap aset miliknya dan kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Batam. Nah, saya bilang kalau sampai pada tingkat seperti ini, tentu kita harus mengkritisinya dan menempatkannya pada tempat yang pas. Sehingga tadi kesimpulan, karena memang yang paling tepat adalah kita rapat dengan Dewan Kawasan Batam, sehingga para menteri yang tadi kami undang sebagai mitra kerja Komisi 2 juga belum bisa memastikan secara utuh, ya, memastikan secara utuh keputusan-keputusan dan proses, sehingga kemudian compare terhadap undang-undang ataupun sandingan terhadap undang-undang ini juga belum memastikan bahwa ini go atau or no go. Nah, oleh karena itu kami akan segera nanti mengundang Dewan Kawasan Batam untuk merapatkan kembali dan kemudian memutuskan apa aspirasi Komisi 2 dan apa sesungguhnya yang akan pemerintah putuskan. Kalau memutuskan saat ini dengan ex officio yang menabrak undang-undang,
kalau kemudian dibentuk badan-badan lain, seperti apa akan dibentuknya lembaga terkait dengan pengelolaan Batam, yang di sana di dalamnya ada Badan Pengelola Batam dan ada pemerintah Kota Batam. Ini harus selaras, dan kepentingan bagi kami adalah menempatkan semuanya kepada peraturan perundang-undangan, dan kemudian kita ingin juga melihat Batam berkembang dengan baik. Kami akan putuskan nanti, karena ini kan ada jadwal-jadwal lain ya, ada jadwal-jadwal lain yang tentu kami harus elaborasi sehingga tidak menghilangkan terhadap substansi rapat yang lain, tetapi juga kemudian niat dan keinginan kita untuk segera mendudukkan terhadap posisi kelembagaan BP Batam tentu juga bisa segera kita wujudkan rapat di Komisi 2. Ekonomi di Batam kan tinggi, terus kemudian turun, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup. Ya, ilustrasinya banyak tadi, ilustrasinya banyak. Nah, yang kemudian harus dicarikan adalah solusinya. Dan selalu dihadapkan bahwa ini terjadi dualisme di Batam antara BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Presiden adalah menunjuk wali kota atau ex officio wali kota itu adalah sebagai kepala BP Batam. Nah, ini yang kami kritisi menabrak undang-undang. Ya. Niat untuk kemudian menghilangkan dualisme, saya kira sama dengan niat kami bersama bahwa supaya tidak ada dualisme. Karena dualisme itu kan akan menjadikan ketidakefisienan, misalkan perizinannya double, ya. Terus kemudian terhadap berbagai retribusi bisa juga double. Gitu. Nah, atas situasi ini kan menjadi tidak efisien. Bagi pengusaha juga tidak efisien. Bagi masyarakat yang tinggal di sana juga tidak efisien. Karena juga ada pungutan nanti kepada BP Batam, ada juga pajak atau retribusi kepada pemerintah kota. Nah, situasi ini yang kemudian ingin dielaborasi oleh kami, oleh pemerintah. Pemerintah lebih memilih ex officio wali kota Batam sebagai kepala BP Batam. Kami mengisyaratkan ini menabrak undang-undang. Ya, organisasi profesional ya harus dikelola oleh profesional. Biarkan struktur birokrasi mengurusi birokrasi dengan tugas pokok fungsi di dalam kewenangan dan otoritasnya sebagai birokrasi. Nah, pemisahan ini tentu supaya ke depan Batam lebih maju lagi sebagai etalase bangsa, bisa menjadi pesaing Singapura gitu ya. Dan kemudian ekonominya berkembang dan bisa berkontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, dalam ini